Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ba'du. Sahabat An-Nur dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal tentang firman Allah di surah An-Naba ayat 18. Yang beliau tanyakan adalah ketika Allah katakan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana manusia akan digiring kepada mahsyar berkelompok-kelompok. Jadi masing-masing ada kelompoknya. Ditanya masalah ini, Rasulullah langsung meneteskan air mata dan berkata kepada Muaz bin Jabal, "Hai Muaz, engkau baru saja menanyakan sesuatu yang amat besar dan amat berat." Lalu Rasulullah SAW bercerita bahwa beliau katakan nanti umatku akan digiring dalam beberapa kelompok. Hanya satu yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang membuat Rasulullah sedih. Rasulullah cerita ada yang digiring dalam satu kelompok yang berwajah seperti anjing, ada yang bertubuh seperti babi, ada yang disalib di pohon-pohon neraka, ada yang berjalan dengan wajahnya kakinya di atas, ada yang lidahnya menjulur ke tanah lalu dia punya sendiri, ada yang diberikan pakaian yang terbuat dari timah yang meleleh dan lain sebagainya. Dan hanya satu yang bentuknya bagus, yaitu satu kelompok yang wajahnya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah umat Rasulullah yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah gambaran singkat dari Rasulullah betapa dahsyatnya yang namanya padang mahsyar, di mana kita dikumpulkan oleh Allah, manusia, jin, dan binatang, dikumpulkan dalam satu padang yang disebut padang mahsyar, yang dalam riwayat yang kuat dikatakan oleh Rasulullah nanti padang mahsyar itu berada di Yerusalem atau di Baitul Maqdis. Kemudian manusia akan dikelompok-kelompokkan di situ, termasuk umat Islam dan lain sebagainya. Berapa lama kita menunggu di situ? Allah menyebut hanya satu hari, tapi satu hari itu nilainya Allah katakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Hari di mana malaikat Jibril dan para malaikat yang lain naik ke atas. Hari di mana satu hari bernilai 50.000 tahun. Di sini semua kita akan sangat panik, ketakutan, bingung, dan kita semua sibuk dengan diri kita sendiri. Orang tua sudah tidak kenal anak, anak sudah tidak ingat orang tua, istri sudah tidak kenal suami, suami pun sudah tidak kenal istri. Semua sibuk dengan perkaranya dan urusannya masing-masing. Lalu nanti orang-orang muslim itu akan mencari bantuan. Yang pertama didatangi adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Orang-orang muslim akan berkata kepada Nabi Allah Adam, "Wahai Nabi Allah Adam, Anda itu manusia pertama dan Nabi pertama. Bantulah kami, lihatlah keadaan kami." Lalu Nabi Adam berkata, "Aku tidak sanggup membantu kalian. Karena apa? Aku pun memikirkan diriku sendiri dan aku pernah bikin salah sama Allah waktu di surga. Lalu Allah usir aku dari surga." Lalu orang-orang muslim ini berkata, "Bukankah Allah telah menerima taubat Anda, wahai Nabi Allah Adam?" "Iya, betul, Allah telah menerima taubat saya. Tapi saya rasanya malu meminta syafaat untuk kalian." Dan beliau berkata, "Nafsi, nafsi, nafsi." Artinya diriku, diriku, diriku. Menggambarkan bahwa Nabi Allah Adam pun sangat memikirkan dirinya, sehingga dia tidak sanggup memintakan syafaat untuk yang lain. Beliau kemudian katakan, "Pergilah kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Beliau adalah Nabi dan Rasul pertama." Kemudian mereka datang semua kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, "Aku malu rasanya minta syafaat dari Allah untuk Anda. Karena apa? Aku punya satu kesalahan besar yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumku dan orang-orang setelahku." Apa itu? Ketika terjadi banjir, aku minta kepada Allah, aku berdoa kepada Allah agar Allah menghabiskan semua orang-orang kami. Seperti kita ketahui bahwa kalau cerita dalam Al-Quran, salah satu doanya Nabi Nuh saat terjadi banjir itu,
Nabi Allah Nuh berkata kepada Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Kalau engkau biarkan mereka hidup, mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang pastinya tidak akan menyembah engkau dan mengingkari engkau, ya Allah. Kata Nabi Nuh, nafsi, 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 aku mikirin diri sendiri. Silahkan engkau pergilah ke Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan rasul. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun berkata yang sama seperti itu. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aku tidak sanggup dan malu rasanya meminta syafaat untuk kalian. Karena apa? Karena aku semasa hidupku pernah 3 kali berdusta, padahal itu untuk kepentingan agama Allah. Rasanya aku pun malu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, nafsi, 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 aku memikirkan diriku sendiri. Pergilah kalian kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Mereka pergi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa pun berkata, jangan minta tolong sama aku malu sama Allah. Kenapa Musa? Karena semasa hidupku aku pernah melakukan satu dosa besar. Aku pernah membunuh orang Yahudi secara tidak sengaja. Walaupun Allah telah menerima taubatku, tapi rasanya aku malu minta syafaat buat kalian. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berbondong-bondong lagi menuju Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga berkata mirip seperti itu. Nabi Isa berkata, nafsi, 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 aku memikirkan diriku sendiri. Kenapa? Aku malu minta sama Allah, karena aku pernah melakukan kesalahan yang sampai hari ini pun Allah belum kasih tahu apa kesalahan. Pergilah kalian kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka bercerita semua kehadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa alaihissalam, mereka semua tidak sanggup memberikan syafaat kepada kami karena mereka pernah melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Walaupun mereka sudah diterima taubat mereka, tapi mereka rasanya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka juga termasuk Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi, yang begitu sabar, yang begitu hebat perjuangan mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata, oke, aku akan menghadapnya. Lalu Rasulullah SAW bersujud di bawah arsy Allah. Lalu Rasulullah sambil memuji pujian yang belum pernah dibacakan oleh siapapun kepada Allah. Rasulullah katakan, aku diilhami oleh Allah untuk mengucapkan pujian-pujian yang begitu indah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kelembutan dan kasih sayang berkata, Muhammad, angkatlah kepala. Ada apa? Apa yang membuat kamu resah? Apa yang membuat kamu sedih? Ucapkanlah apapun yang kamu minta, aku pasti akan kabulkan. Lalu Rasulullah bercerita, ya Allah, wahai zat yang menggenggam jiwaku, Rasulullah, aku khawatir dengan keadaan ini. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari Allah, Muhammad, siapapun dari umatmu yang masih punya iman di dalam hatinya, pasti aku akan masuk. Pilihlah di antara umatmu yang kau pilih. Dipilih oleh Rasulullah SAW. Balik lagi kemudian Rasulullah sujud lagi, minta lagi kepada Allah, ya Muhammad, pilihlah lagi di antara mereka yang masih punya iman. Dipilih lagi sama Rasulullah SAW. Balik lagi, sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengatakan lagi, pilih lagi ya Rasulullah. Sampai keempat kali Allah kemudian berkata kepada Rasulullah, hai Muhammad, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, siapapun umatmu yang punya iman sekecil-kecilnya di dalam hati, mati dalam keadaan mempunyai iman yang sekecil-kecilnya, pasti akan aku masukkan ke dalam surga. Betapa perjuangan Rasulullah SAW begitu hebat. Makanya tidak heran Allah sampai membuat 2 ayat terakhir di surah Taubah ini yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqad hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu
kalbi wa huwa betapa Allah menggambarkan Rasulullah ini sangat gelisah, sangat memikirkan umatnya, tidak bisa tenang. Rasulullah itu nanti pada masa itu menjadi orang yang paling sujud mundar mandir bolak-balik minta ampunan dengan syafaat yang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya, kita harus betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Bukan sekedar mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau, tapi yang paling penting juga ikuti sunnah-sunnah beliau, ikuti akhlak beliau, ikuti apapun yang beliau. Sayyidina Abu Bakar, sahabat paling senior, beliau termasuk orang yang tidak pernah mau ketinggalan apapun yang Rasulullah buat. Beliau selalu menanyakan anaknya istri Rasulullah SAW, itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa lagi yang beliau perbuat dari perbuatan itu. Nah, maka ketika kita sekarang menjalani hidup kita seperti ini di dunia ini, ikuti semua apapun yang Rasulullah contohkan. Niatkan bahwa kita akan mengikuti Rasulullah, niatkan kita meneladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan begitu Rasulullah akan mengenali kita di pada masyarakat nanti, sehingga Rasulullah berkenan memberikan syafaatul uzma buat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.